Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Memiliki semangat hidup sangat penting. Maka saya mengajak Anda untuk menjalani hidup di hari yang kedua tahun 2025 ini dengan spiritualitas kesaksian hidup Kristiani. Mengapa penting? Karena hidup kita harus didukung oleh sebuah semangat agar kita selalu memiliki kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan baik dan setia. Hari ini kita juga diajak oleh gereja untuk melihat dua tokoh besar yang menjalani hidup Kristianinya dengan baik dan setia, yaitu Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianzen. Mereka adalah dua sahabat yang menjalani hidup kekatolikannya dengan baik dan setia, saling mendukung, saling menguatkan, dan terpenting saling menguatkan dalam iman yang menyelamatkan. Maka gereja mengajak kita untuk mendalami Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Injil yang menggambarkan tentang kesaksian hidup Yohanes Pembaptis yang beri kesaksian tentang Yesus. Dalam perikop ini Yesus memberikan teladan. Dalam Injil ini Yohanes memberikan teladan spiritualitas kesaksian hidup Kristiani. Maka saya mengajak Anda untuk melihat langsung saja bagaimana gereja mengajak kita untuk melihat berdasarkan Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Namun saya hanya akan mengambil sebagian dari Injil ini, sehingga dengan demikian kita bisa mengambil barang satu atau dua buah renungan yang dapat kita pakai untuk menjalani hidup di tahun 2025 ini. Bagian awal dari perikop ini berbunyi demikian. Ayat 19 sampai dengan 21. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, yaitu bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Inilah sikap kerendahan hati dalam melayani sesama dan Tuhan. Kita selalu memiliki keyakinan hidup berkeluarga adalah sebuah panggilan. Hidup dalam sebuah profesi yang Anda tekuni karena memang itu adalah talenta Anda, itu adalah sebuah panggilan. Jabatan yang diberikan kepada Anda karena Anda memiliki potensi di situ dan orang lain percaya kepada Anda, itu adalah sebuah panggilan juga. Anda dapat memperluas apa arti panggilan. Tetapi saya mengajak Anda untuk bercermin bagaimana kita menghayati panggilan kita dalam spiritualitas kesaksian hidup Kristiani, yaitu hidup dipanggil sebagai murid-murid Tuhan. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Demikian Yohanes Pembaptis melihat dirinya. Yohanes dengan tegas menolak untuk mengambil kemuliaan yang bukan miliknya. Demikian juga sebuah spiritualitas panggilan.
Kita jangan terlalu menganggap jabatan kita itu sebagai suatu mulia yang berasal dari diri kita sendiri. Kita menjadi mulia karena diakui orang. Maka rendah hatilah ketika kita diangkat menjadi orang-orang kepercayaan. Kita juga bisa menjadi kehilangan arah ketika kita melihat segala sesuatu itu berasal dari kita sendiri. Kekayaan, harta benda yang kita peroleh, tentu saja itu terjadi karena relasi kita dengan orang-orang yang mempercayai kita. Maka kemuliaan dalam harta benda pun tidak bisa dikatakan berasal dari kita. Jangan mengambil kemuliaan orang lain dan kemudian kita simpan untuk diri kita sendiri tanpa mengakui bantuan, tanpa mengakui relasi kita dengan orang lain. Dan disitulah kita bisa melihat konteks yang sesungguhnya. Kemuliaan kita ada karena dimuliakan oleh orang lain. Ketika Anda memiliki banyak harta, tetapi menganggap Anda diri mulia, tetapi orang lain tidak menganggap Anda mulia, Anda akan dipermalukan oleh orang lain, dan ketika Anda mengetahuinya, Anda akan menjadi malu sendiri. Jangan mengambil kemuliaan yang bukan milik Anda, bukan milik orang lain dan menjadi milik Anda. Meskipun Yohanes itu memiliki banyak pengikut dan dihormati, dia juga tidak mengambil kemuliaan dari orang lain. Dia tahu mengapa dia memiliki banyak pengikut. Dia tahu mengapa dia dihormati. Karena dia menjadi pewarta kedatangan Tuhan. Maka banyak orang mengikuti dia. Kalau seandainya dia mewartakan dirinya sendiri, mungkinkah ia akan memiliki banyak pengikut? Demikian juga jebakan dalam hidup kita. Ketika kita memuliakan diri sendiri, maka disitulah ada sebuah jebakan. Kita memasuki kemuliaan yang semu, dan sebetulnya ketika orang mengikuti kita, orang itu ingin mendapatkan sesuatu dari hidup kita. Entah kekayaan kita, entah membonceng ketenaran kita. Maka mari kita melihat menjalani hidup kita dalam kerendahan hati. Yang kedua, panggilan hidup Kristiani itu adalah sebuah misi. Memegang sebuah jabatan bukan untuk diri sendiri, tetapi sebuah misi yang dijalankan untuk kebaikan banyak orang. Demikian juga dengan kesadaran Yohanes Pembaptis ketika dia menjadi saksi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 22 berbunyi demikian. Maka kata mereka kepadanya, yaitu kata orang-orang yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Maka mereka bertanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering menggoda kita untuk memiliki dua jawaban. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Hidup mulia karena berasal dari dirimu sendiri, atau hidup karena dipermuliakan oleh orang lain? Jangan terlalu tinggi hati untuk melihat kemuliaan hidup kita berasal dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana sebaiknya jawabannya? Ada tuntunan jawaban Yohanes demikian. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes memahami dengan cukup jelas
identitas dirinya dan identitas panggilannya. Justru disinilah letak dasar dari sebuah panggilan. Kita harus cukup jelas memahami siapa diri kita, identitas kita, dan apa misi kita, apa tugas kita. Kesaksian hidup Kristiani dimulai dari kesadaran yang pertama memang siapakah kita. Tetapi yang kedua jangan lupa, kata sangat penting, siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita bisa bertanya siapakah aku, tetapi tidak sendirian. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Siapakah aku di hadapan sesama? Apakah sesamaku adalah orang yang harus aku rendahkan? Ataukah justru sebaliknya, orang lain harus aku muliakan karena ia telah memuliakan aku? Dan bagaimana kita dapat melayani mereka sesuai dengan panggilan itu? Siapakah aku di hadapan sesamaku? Disitulah kalau pertanyaan itu terjawab, kita bisa melayaninya dengan baik. Engkau adalah orang yang telah mengasihi aku. Engkau adalah orang yang telah memuliakan aku. Kalaupun aku memiliki jabatan dalam pemerintahan, itu berarti orang lain memilih aku dan memuliakan aku. Maka layanilah masyarakat karena mereka telah memuliakan orang-orang yang dimuliakan di dalam jabatan kepemerintahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesederhanaan menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan umum ataupun juga pelayanan dalam keagamaan. Jangan sampai kita memiliki kesederhanaan dan semangat yang palsu. Karena apa? Kalau kita tidak tahu persis dengan baik semangat pelayanan kita, maka kita gampang menjadi mogok ketika kita merasa tidak tersanjung, tidak diakui. Kadang-kadang kita menjadi gampang marah ketika jalan yang kita tawarkan mungkin tidak sesuai atau kurang cocok dengan cara-cara yang mereka pilih. Tetapi bagaimanapun juga, disitulah letak dinamika hidup pelayanan yang harus disemangati kerendahan hati. Maka saya mengajak Anda untuk merenungkan hal ini. Apakah kita bisa atau bersedia melayani Tuhan dengan cara-cara yang rendah hati dan sederhana? Apakah kita bersedia melayani sesama dengan cara-cara yang sederhana dan rendah hati? Kesaksian yang otentik seringkali justru lahir dari pelayanan yang sederhana. Pelayanan yang asli itu justru biasanya hadir dalam pelayanan yang rendah hati. Disitulah kita bisa melihat siapakah mereka yang menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Maka saya mengajak Anda untuk berdoa agar kita dijadikan pelayan yang rendah hati dan pelayan yang sejati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber kehidupan kami, maka ajarilah kami untuk menjadi saksi-Mu yang rendah hati, setia dan tulus ikhlas. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan membawa banyak orang mendekat kepadamu. Bukan sebuah pelayanan yang memuliakan diri kami sendiri, sebuah pelayanan yang kemudian justru melayani diri kami sendiri. Maka ajarlah kami menjadi saksi-Mu yang rendah hati, setia dan tulus, agar kami menjadi pelayan-pelayan masyarakat dan juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang autentik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom.